Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Zaratusoli. Saya dari kelas Matematika 1A dengan NIM 240804600011. Di sini saya akan mengoperasikan SPSS untuk menjelaskan jawaban yang telah saya kerjakan secara manual pada mata kuliah Metode Statistika yang diampu oleh Ibu Emi Siswana MSc. Sebagai tugas mandiri dan tugas akhir semester genap tahun ajaran 2024-2025. Berikut soal yang pertama. Seorang peneliti ingin mengetahui keefektifan penggunaan pupuk terhadap tinggi tanaman tomat. Peneliti melakukan penelitian terhadap pupuk kandang, pupuk kompos, dan pupuk casting. Masing-masing pupuk diberikan pada 20 tanaman tomat. Pupuk diberikan mulai dari bibit sampai tanaman tomat berumur 10 minggu. Setelah 10 minggu, tinggi tanaman tomat dicatat. Hasil pengukuran tinggi tanaman tomat dalam sentimeter yang menggunakan pupuk kandang, pupuk kompos, dan pupuk casting adalah sebagai berikut. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, apakah pupuk kandang, pupuk kompos, dan pupuk casting mempunyai keefektifan yang sama terhadap tinggi tanaman tomat? Kemudian kita langsung masuk ke aplikasi SPSS. Pertama, kita ke variable view. Ke variable view kita ini di X, kemudian bawahnya Y. Untuk desimal kita isi 0. Kemudian untuk value ini nomor 1 kita isi sesuai tabel. Kita add. Dan kita lanjut nomor 3, yaitu pupuk casting. Kita add. Kemudian oke. Untuk label X kita beri jenis pupuk. Nah, setelah ini selesai, kemudian masuk ke data view. Pada data view, untuk X kita isi nama pupuk atau jenis pupuk. Tadi kan sudah. Terus untuk nomor 1 yaitu pupuk kandang. Pupuk kandang sebanyak 20 data. Kemudian yang kedua ada pupuk kompos. Pupuk kompos ada 20. Dilanjut ke data ketiga yaitu pupuk casting. Casting sampai nomor 60. Ini diisi data. Nah, yang pertama pupuk kandang ada 20. Sampai 20. Nah, selanjutnya untuk pupuk kompos. Kita isikan data untuk pupuk kompos. Sampai ke 40. Yang terakhir yaitu data untuk pupuk casting. Setelah semuanya terisi, kemudian ke analyze, compare means, ke Unway ANOVA. Nah, untuk jenis pupuk kita masuk ke faktor, yang Y kita masuk ke dependent list. Setelah itu ke post hoc.
Turki kita centang, kemudian continue, option kita centang yang pertama dan ketiga, kemudian continue, lalu oke. Nah, sudah keluar hasil dari SPSS nomor 1. Kita cocokkan dengan hasil pekerjaan manual saya. Untuk pekerjaan manual saya, rata-ratanya pupuk kandang 48,8, pupuk kompos ini 45,8, dan pupuk casting 46,05. Sedangkan yang ada di SPSS ada pupuk kandang ada 48,8, pupuk kompos ada 45,8, dan pupuk casting ada 46,05. Oke, kita lanjut pada soal nomor 2. Di soal nomor 2 ini, saya akan menjelaskan cara melakukan uji kesamaan dua rata-rata pada pengujian hipotesis dua populasi dengan program SPSS. Dengan soal, berdasarkan soal nomor 1, jika peneliti hanya ingin mengetahui keefektifan pupuk kandang dan pupuk casting saja terhadap tinggi tanaman tomat, kesimpulan apa yang dapat diperoleh oleh peneliti? Kita masuk ke SPSS saja langsung ke variabel view. Untuk yang untuk yang ini kita X, bawahnya kita Y. Desimal saya buat 0. Ini juga 0. Untuk label rata-rata tinggi tanaman tomat. Untuk ini saya isi sesuai soal. Yang pertama yaitu pupuk kandang. Untuk yang kedua yaitu pupuk casting. Kemudian oke. Lalu ke data view. Untuk yang is kita isi datanya. Copy. Kemudian kita data untuk casting. Kemudian untuk yang Y kita isi nama pupuknya. Setelah sudah terisi semua, kita ke analyze components. Component kita ke independent ini, kemudian yang Y di bawah, kemudian ini untuk nomor 1 kita tulis 1, untuk yang 2 kita tulis 2, continue. Oke. Nah, hasilnya udah keluar. Hasil di main rata-ratanya seperti tadi, rata-rata pupuk kandang yaitu 48,8 dan pupuk casting 46,05. Di sini TAC-nya 1,9. Kita lihat pekerjaan manual saya. Untuk TAC saya juga mendapatkan 1,9. Jadi sama dengan data yang ada di SPSS. Oke, kita masuk ke soal nomor 3, yaitu pada soal nomor 3 ini kita akan mencari persamaan regresi, koefisien korelasi, dan koefisien determinasi. Soal nomor 3 yaitu seorang peneliti ingin meneliti hubungan antara motivasi kerja dan kepuasan kerja pegawai di suatu perusahaan. Untuk mengetahui hubungan tersebut, peneliti menyebarkan angket kepada 20 pegawai perusahaan. Hasil dari pengisian angket tersebut adalah sebagai berikut. Dari tabel berikut, maka tentukan persamaan regresinya, tentukan koefisien korelasinya, dan tentukan koefisien determinasinya.
Kita langsung masuk ke SPSS saja. Seperti biasa ke variable view. Ini kita isi X. Ini kita isi Y. Untuk desimal kita tulis 0 saja. Untuk Y juga 0. Untuk label yang atas kita isi motivasi kerja. Untuk yang bawah kita isi tabel kepuasan kerja. Ini kita ganti scale. Nah, setelah selesai di sini kita masuk ke data view. Untuk yang X kita isi motivasi. Kita copy. Kemudian untuk yang Z kita isi kepuasan kerja. Ini sebelumnya sudah saya buat karena untuk mempermudah saat pembuatan di SPSS saja. Nah, untuk membuat yang nomor 1 yaitu persamaan regresi, caranya pertama yaitu analyze regression, kemudian linear. Untuk yang X ke independen, untuk yang Y ke ini. Nah, setelah itu oke. Nah, kita sudah keluar hasilnya. Kita lihat yang ini saja. Ini untuk data ini ketemu A 140,7 dan B-nya negatif 0,161. Kita cek ke pengerjaan manual saya. Untuk A saya ketemu 140,7 dan untuk B kita ketemu 0,161. Nah, sudah cocok untuk pengerjaan saya dan hasil SPSS-nya. Kita lanjut ke yang kedua, yaitu mencari koefisien korelasinya. Dengan cara yang pertama analyze. Setelah analyze correlate ini. Nah, setelah ini kemudian ini kan kemudian nah lalu oke. Nah, kan sudah keluar hasilnya. Kita lihat yang ini. Kita lihat yang ini. Nah, di sini saya ketemu negatif 0,08. Untuk hasil di SPSS juga negatif 0,08. Nah, sudah cocok untuk SPSS dan hasil saya. Kemudian kita lanjutkan untuk yang ketiga, yaitu mencari koefisien determinasi. Analyze, kemudian regression. Setelah regression ke linear. Kemudian, nah, ini sudah. Kemudian, oke. Nah, setelah ini kita lanjut, kita lihat ke ini, model lemari. Nah, ini udah terlihat hasilnya. Kita lihat, di sini saya ketemu 0,7%. Untuk di SPSS juga terlihat 0,007. Ini sebelum dipersenkan, setelah dibuat persen menjadi 0,7%. Terima kasih. Sekian video dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.